Kegiatan Pokja 2 hari ini kita belajar tentang teknik ekoprint yang saat ini digemari banyak orang. Sosialisasi produk ramah lingkungan dengan teknik ekoprint adalah langkah strategis untuk mengurangi limbah tekstil dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Kegiatan ini mengenalkan cara mentransfer pigmen warna dan bentuk alami dari daun atau bunga ke berbagai media kain seperti katun atau sutra. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah 1. Pemberdayaan, yaitu mengembangkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam sekitar secara berkelanjutan. Kedua, kesadaran lingkungan adalah mengedukasi peserta tentang bahaya limbah kimia, atau fast fashion dan pentingnya penggunaan pewarna alami. Ketiga, ekonomi kreatif adalah menciptakan produk kria bernilai jual tinggi seperti tas, baju, atau tote bag. Ekoprint adalah teknik mencetak motif dengan dedaunan, bunga, dan ranting di atas kain, serta memakai bahan alami kayu-kayuan, akar yang direbus dengan air untuk diambil sari warnanya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi produk ramah lingkungan dengan menggunakan teknik ekoprint dibuka dan dimulai. Dan semangat paling Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu peserta PKK hari ini, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberi contoh suri tauladan yang baik bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Bu? Sebelumnya perkenalan dulu nih. Tak kenal maka tak? Kalau saya boleh ngutang. Perkenalkan, nama saya Fitri Ainul Latifah. Mungkin sebagian sudah banyak yang tahu. Di sini saya juga dengan tim saya tadi, adik saya sama Andri Putrian ini. Di sini kita akan belajar tentang ekoprint. Sebenarnya wastra itu banyak banget ya Bu. Tahu ya wastra? Wastra itu apa? Wastra itu kain yang diproduksi secara handmade. Ya. Lah kita di sini sebagai praktisi atau pengrajin batik, ekoprint, shibori, sasiriangan. Di sini juga ada teman saya, ya yuk kita satu tim di bergerak. Kita belajar di bab ekoprint. Sebelumnya barangkali ada yang tahu apa sih ekoprint itu? Sedikit saja sebelum pelatihan hari ini. Teknik. Intinya aja ya, istilahnya eko itu alam, print itu cetak. Jadi bahan alam yang dicetak di media bisa kain, bisa kulit, dan bisa di keramik. Tapi jadi keramik ini kan keramik gelas itu atau mau itu bisa. Lah pada kesempatan kali ini kita akan belajar di media kain. Jadi saya mohon harap untuk nanti dipirsani mata-mata, make kalau di rumah ngapunten bahasanya campuran ya Bu. Soalnya Jawanya kurang salam Bu. Nah, barangkali nanti punya hijab yang sudah tidak terpakai warnanya soft, nanti bisa dipraktekkan, diproses menjadi seperti ini loh Bu. Lah
otomatis limbah yang dihasilkan tidak berbahaya karena bahannya dari alam ya Bu. Jadi limbahnya itu tidak berbahaya. Bektonato menggunakan hasil elektrik sama halnya untuk mengajak lebih dekat dengan alam. Unik karena motifnya limited. Jadi kita kalau proses ekoprint itu tidak sama, walaupun dengan proses dan takaran yang sama. Bisa contohnya kita pakai pewarna yang sama, hasilnya pun bakal limited edition, tidak kembar. Jadi kita punya branding sendiri, gitu Bu. Next Pak. Alat dan bahan, mungkin di-share sudah guys sama. Oh sudah ya. Alat plastik, tali rafia, gunting, dan kukus, bak mandi. Bahan yang diperlukan sudah pasti kain atau hijab, daun-daunan, bunga, tawas. Ini saya jelaskan dulu. Tawasnya tawas yang bubuk ya Bu, semerap. Tawas bubuk, jadi sih bongkar dahel. Tapi yang bubuk, ini tujuannya untuk mentransfer warna nanti ke depannya, untuk juga modern kain. Ada TRO kita ganti dengan deterjen. Soda kue tujuannya untuk mengentalkan warna supaya warna alam itu kan tidak bisa seperti kayak warna kimia. Kalau kimia warnanya itu cetar banget ya. Lah kalau di ekoprint ini tujuannya supaya 2 kali lipat lebih warnanya lebih matang. Tuh. Next Pak. Hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum proses. Jadi kita sebelum proses ekoprint itu ada hal-hal yang harus dikerjakan dahulu. Satu, perebusan zat warna alam. Zat warna alam ini fungsinya buat apa? Zat warna ini buat warna dasarnya ini Bu ya. Bukan motifnya tapi warna dasar. Nah, seperti ini kuning kita dari rebusan kayu nangka. Semerap ya Bu kayu nangka. Nah, ini yang warna gelap. Aku nyentak. Kalau kuning ini kita dari kayu nangka ya, diambil kayu nangka atau kulitnya, digodok pakai air. Misal 1 kilo kayu nangka kita kasih air biasa 10 liter, kita jadikan susu sampai 5 liter, dan nanti hasilnya warnanya itu bisa kuning. Nah kalau ini perpaduan antara kayu nangka dan secang, semerap secang ya Bu. Nah secang itu seperti ini. Kayu secang ya. Lah sama bisa merah, bisa ungu, bisa pink, tergantung kita cara menyusukan warnanya. Nah kalau ini agak ke merah, oranye. Ini perpaduan antara kayu nangka sama secang, jadi kita mix. Gitu Bu. Apa saja bahan-bahan yang biasanya kita pakai? Untuk ZWA-nya itu kita ada secang, ada tini ini pewarna coklat. Kalau ini kita beli. Kalau di sini gantinya kayu mahoni tuh coklat. Lah ini untuk pewarnanya ya Bu, kita godok dewe. Tapi tidak boleh merusak, kita gunakan secara bijak, kita ambil seperlunya dan kita rawat. Ada lagi ini namanya jolawe. Nah ini jolawe. Jolawe ini sama dengan manjakani atau manjaan, tahu? Ini kalau perempuan bisa buat sensitif soalnya. Lah ini jolawe digodok sama 1 kilo dengan perbandingan berapa ya? Sesuai dengan keinginan. Bisa lebih kental banget warnanya, ya kita dari 5 liter kita jadikan 2 liter bisa. Ini bahan-bahan yang ada di Wonosalam semua. Jadi memang saya buatan beli. Saya bolak Gunung Menalas ngambil bahan-bahan. Next ada scoring kain. Apa sih scoring kain itu? Proses pencucian kain dari sisa bahan pabrik. Kalau kain yang dari atau hijab dari kita beli itu biasanya sudah pasti masih kayak kaku gitu ya. Nah itu kita cuci dulu dengan apa? Dengan TRO atau deterjen.
Itu tadi 3 sendok tawas ditambah 1 sendok soda kue pakai air hangat 2 liter ini dikum baru sampai 1 hari dikeringkan lalu kita proses ke ekobrin. Next Pak. Wah, langkah-langkah pembuatan ekobrin ada plastik ya Bu, plastiknya tadi tahu plastik kerupuk itu nggak Bu yang roll-rollan? Lah, itu kita potong sesuai dengan kebutuhan media kita. Misal ini kita 2 meter, kita potong 2 meter terus kita belek jadi 2, ya. Setelah dibelah kita bentangkan di atas lantai. Next Pak. Tinggal deh Bu ya. Lah, lanjut celup kainnya ini. Kain utama ke dalam ember cairan yang berisi tunjung. Apa Mbak tunjung ini? Lah, tunjung itu karena besi ini Bu. Tayang Bu. Ya. Lah ini apa ya? Ini gongnya ekobrin. Ekobrin itu harus ada tunjung. Lah tunjung ini tujuannya itu supaya daunnya bisa keluar di atas kain Bu. Nih bisa keluar. Lah tunjung ini 1 kilonya itu kita 47 sampai 40 ribu tergantung ya di sosial media. Di les kalau 1 kilo ini bisa sampai 20 liter air. Jadi kita cek segini sampai 20 liter air. Terus buat cairan itu tadi tidak ada sisa sampai buang. Next Pak. Selesai dibentang kainnya tadi di atas kain, ini penataan daun ya Bu. Ini daun apa Bu? Semerap. Gembilina. Suara. Gembilina. Nih. Cara biar doa bermawar. Sebenarnya semua daun itu bisa Bu, daun apa saja bisa dipakai. Cuma kadang itu bisa mengeluarkan klorofilnya karena daun atau tidak. Semua daun bisa, yang nggak bisa hanya 2. Daun pintu sama daun telinga. Bercanda Bu ya. Lah daun apa aja yang nggak bisa dipakai? Yang nggak bisa dipakai itu daun mangga, tapi bisa untuk pewarna. Pewarnanya itu bagus banget. Warnanya itu ke kuning-kuning gold. Tapi dua karung merah itu 2 plastik merah daun mangga digodok, diambil ZWA-nya kurang lebih jadi 5 liter saja kayak gitu. Tapi bahannya warnanya bagus banget, kuning-kuning gold gitu. Ya yang misalnya cuma operasi ngoten kalau Bu. Ya kan daripada terbuang itu bisa untuk pewarna gitu daunnya. Ini dibentangkan kain tadi yang sudah dicelupkan yang cairan tunjung tadi ya. Yang tadi kan sudah dicelup sama tunjung, kainnya atau hijab. Kita sebut aja kainnya sudah celup tunjung. Kita gelar terus kita tempelin daun. Semangat ya, tinggal ya. Kalau sudah kayak gini, next Pak. Ini saya sudah bawa zat warna alamnya kan Bu. Nah, kain yang satunya, jadi kita sekali proses itu butuh 2 media atau 2 kain. 1 kali produksi kita bisa mendapat 2 hasil karya. Jadi langsung dapat 2 atas sama bawah dengan daun yang sudah ditata tadi. Nah setelah itu lanjut kain berikutnya atau kain blanket, kita masukkan ke zat warna alam. Terserah ibunya tadi misal godok apa, mau secang, kayu nangka, apa, baru atasnya ini dicelup. Tadi kan dicelup tunjung yang bawah, ditempel kain, baru ini next kain satunya dicelup zat warna. Lah setelah itu next Pak diperes apung ya Bu ya. Lah itu kelihatan ya Bu contohnya. Letakkan kain blanket di atas tempat kain daun yang sudah ditata dan langsung ditutup plastik. Intinya langsung ditekek duren buat selimutnya. Kain blanket tadi, kain satunya. Jadi kan kita 1 kali produksi dapat 2 sekali. Nah
yang satu masih digulung, dari gambar yang satu ini digulung ya. Lah yang kedua itu ditali kayak lepet. Lah TikTok saya sempat viral bu, gara-gara ini bu, ya gara-gara setelah ngangkos tak buang-buangin. Itu FYP, caranya mbak kita mau dimakan kok dibuang-buang, padahal itu kain. Lah ini diusahakan semua tertutup kanan kirinya, jadi uap udara nggak bisa masuk. Kainnya harus tertutup plastik secara presisi, jadi nggak boleh sampai kainnya keluar karena kain plastiknya nggak nutup, itu nggak boleh, harus lebih lebar. Gimana Pak? Kalau sudah ini proses steam atau kukus, kita kukus itu lontong ya bu, itu kain. Kita sekali produksi 40 kain. Kalau di rumah saya, di rumah kalau produksi satu kali proses langsung 40 kain. Lah ini benang kukusnya. Jadi satu kali gulung itu langsung dapat 2 kain kan. Setelah itu kita tunggu selama 2 jam. Nah nanti selama 2 jam itu kita isi dengan tanya-tanya. Rebusnya 2 jam kukusnya. Gimana ya? Lah ini proses buka hasil karya. Ini prosesnya, nanti gampang ada. Next malam Pak. Setelah itu supaya kan sudah dibuka kan bu, hasil karya itu tadi lontongnya kan sudah dibuka, kainnya sudah daunnya sudah diambilin, hasilnya udah kayak gini-gini ya. Supaya tidak luntur itu ada namanya proses fiksasi, pengujian warna supaya tidak luntur. Lah itu bahannya apa? Siapkan 1 liter air dengan larutan sama 4 sendok tawas dan soda kue. Itu nggak ada, cuman itu rahasia saya. Dikasih soda kue lagi supaya warnanya clear banget ke dalam larutan tersebut. Jadi intinya kayak model tadi loh bu, tapi kalau ini 4 sendok tawas dengan 1 sendok soda kue. Lah dikasih air 1 sampai 2 liter, baru kain yang itu tadi difiksasi. Cuman fiksasinya harus tunggu 2 hari setelah pembukaan hasil karya. Jadi sudah kita buka hasil karyanya tadi bu, lontongnya kita angin-anginnya sampai 2 hari, sampai kering, benar-benar kering. Udah kering kita biarkan minimal 2 hari, baru bisa kita ke proses fiksasi. Oke. Next Pak. Memproses ekobrin bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga mengekspresikan hasil keindahan alam. Hasil karya Pak, masih ada. Lah ini hijab-hijab hasil karya saya, guys. Dari yang biru itu dari warna secang mix sama indigo merah. Kalau yang pink warna secang